Minasang, konnichiwa. Yuk kita lanjut di mata kuliah Komunikasi Massa pertemuan 15, yang dimana di pertemuan ini kita akan bahas mengenai analisis resepsi. Oke, Abias akan share screen lagi. Oke, oh, ini. Ya, oke. Oke, seperti biasa materi di mata kuliah komunikasi massa semester ini dibuat oleh Mbak Ratna, tapi saya sebagai salah satu dosen pengampu akan menyampaikan materinya ya. Oke. Nah, teman-teman kalau yang namanya mahasiswa komunikasi itu pasti kenal sama yang namanya Stuart Hall. Yaitu adalah seorang teoretikus di bidang budaya, sosiolog, dan juga intelektual terkemuka bahasa Inggris yang lahir di tahun 32. Oh, udah tua banget ya. Dan beliau juga sudah wafat ya di tahun 2014 yang lalu. Nah, hal ini dikenal sebagai salah satu pendiri utama studi budaya atau cultural studies yang modern dan memiliki kontribusi besar dalam teori kritis, khususnya yang berkaitan dengan media, identitas, dan juga representasi. Kalau teman-teman belajar komunitas antar budaya pasti ingat dong ada beberapa konsep dari Oswald Hall yang sudah kita pelajari. Nah, Hall ini sering disebut sebagai Bapak Studi Budaya karena gagasannya telah mendasari perkembangan penelitian tentang media, budaya populer, dan juga politik identitas di seluruh beberapa karya pentingnya, mulai dari uh, Policing the Crisis, kemudian Representation, Cultural Representations and Identifying Practices, dan juga The Hard Road to Renewal, Plagiarism and the Crisis of the Law. Perlu dibaca nggak Kak Dias? Silahkan kalau teman-teman mau baca. Bagus kalau misalnya kalau kata teman baca ya. Oke, apa sih kontribusi utama dari Stuart Hall? Stuart Hall itu pertama kali dia menulis esai. Awal bukan pertama kali ya, tapi maksudnya dia tuh pernah menulis esai yang terkenal yaitu Encoding and Decoding in the Television Discourse. Eh Esainya ini di tahun 73, Hall mengembangkan model komunikasi yang revolusioner. Dia menjelaskan bahwa makna sebuah pesan media tidak hanya ditentukan oleh kodenya encoding, tetapi juga cara audiens menafsirkannya decoding. Nah, maka dari itu, teman-teman mungkin kalau ingat dulu di pengantar ilmu komunikasi ya, pernah belajar kan yang namanya unsur-unsur dalam komunikasi apa aja, bukan cuma ada komunikator, komunikan, tapi ada komunikator, lalu ada encoding, lalu sebelum lalu ketika nyampe ke komunikan ada proses yang namanya decoding. Nah, ini adalah sumbangsih dari Stuart Hall. Nah, Hall juga mengembangkan studi tentang representasi. Hall itu mendefinisikan representasi sebagai cara media menggambarkan atau merepresentasikan dunia, menciptakan makna tertentu. Hall menekankan bahwa representasi itu bukan fenomena langsung loh dari realitas, tapi adalah sebuah proses konstruksi sosial. Konsep ini menyoroti bagaimana media bisa memperkuat stereotip atau membentuk identitas. Nah, kalau misalnya teman-teman ingat di materi komunikasi antar budaya tentang stereotype, salah satu stereotype, salah satu cara stereotype itu terbangun adalah lewat media massa. Setelah misalnya stereotip itu diturunkan dari orang tua, gitu ya. Dan representasi itu juga bisa membuat kuat ataupun membentuk identitas kita. Kalau misalnya eh, orang Betawi direpresentasikan sebagai orang yang punya tanah, gitu ya. Maka misalnya kita yang berasal dari keluarga Betawi dan memang punya tanah, kita akan semakin ngerasa bangga gitu dengan hal tersebut. Oh ya memang itu adalah identitas gue sebagai orang Betawi. Ini seperti itu. Lalu Stuart Hall juga mengembangkan teori identitas dan diaspora. Dalam analisisnya tentang identitas, Hall itu menekankan bahwa identitas adalah sesuatu yang cair yang terus berubah, bukan tetap. Ingat, kita juga udah bahas ini di mata kuliah komunikasi antar budaya ya. Identitas itu
banyak bentuknya dan identitas kita akan selalu bertambah eh, sepanjang kita hidup. Hal itu mengeksplorasi bagaimana diaspora, terutama identitas Karibia dan Afro-Britania, dipengaruhi oleh pengalaman kolonialisme, migrasi, dan juga budaya populer. Nah, kalau teman-teman tidak paham apa itu kata diaspora, saya nggak mau jelasin, teman-teman harus cari tahu sendiri apa sih sebenarnya arti diaspora. Oke? Kemudian, Hall juga mengembangkan tentang hegemoni dan ideologi. Hal ini karena dia sangat dipengaruhi oleh teori hegemoninya Antonio Gramsci. Dia menyatakan bahwa media itu adalah alat dominasi budaya. Namun, Hall tetap menekankan bahwa audiens punya kapasitas untuk melawan ideologi dominan melalui pembacaan alternatif. Nah, kita udah sempat bahas juga nih mengenai hegemoni budaya yang bisa disebarkan oleh media di beberapa pertemuan kita sebelumnya. Nah, ini sebenarnya juga diangkat oleh Stuart Hall ya. Lalu multikulturalisme dan ras. Sebagai seorang yang aktivis anti rasisme, Hall itu menulis banyak banget tentang peran ras dalam politik dan budaya. Dia mengkritik bentuk-bentuk rasisme terselubung dalam budaya populer dan juga kebijakan negara. Hal itu sangat anti ya sama yang namanya rasisme dalam budaya populer. Misalnya orang kulit hitam yang digambarkan selalu sebagai penjahat, orang Rusia juga sebagai musuh dari Amerika, orang Arab sebagai teroris. Nah, itu dia tidak suka tuh dengan representasi dari rasisme yang terselubung itu. Nah, model encoding dan decoding ini menawarkan pendekatan nonlinier terhadap proses komunikasi. Dia menantang model komunikasi tradisional ya. Sorry, maaf, saya ulang. Encoding dan decoding model menawarkan pendekatan nonlinier terhadap proses komunikasi dan juga menantang model komunikasi tradisional yang bersifat linier seperti modelnya Shannon and Weaver. Yang menggambarkan komunikasi sebagai proses sederhana itu dari pengirim ke penerima. Hall menekankan bahwa komunikasi itu proses yang melibatkan produksi, distribusi, dan konsumsi makna. Nah, proses ini tidak hanya melibatkan pengirim dan penerima, tapi juga pemaknaan yang dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan ideologi. Jadi, kalau misalnya dulu teman-teman belajar model Shannon and Weaver gitu ya, bahwa ketika komunikan bilang, misalnya komunikan bilang PPN naik, kemudian ya diberi, komunikator, kenapa saya ketukar-tukar gini dari tadi? Ketika komunikator bilang PPN naik 12%, lalu komunikan menerima juga PPN naik 12%. Komunikator bilang PPN naik untuk kepentingan masyarakat, maka komunikan juga akan menerima hal itu yang sama gitu ya, apa adanya pelak-pelakan. Padahal dalam kenyataannya pemaknaan yang dilakukan oleh komunikan atau penerima pesan itu akan sangat dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan juga ideologi. Tidak semua masyarakat misalnya akan menerima hal yang sama. Tidak semua masyarakat misalnya akan menganggap oh ya PPN itu untuk kepentingan masyarakat. Tidak semua masyarakat akan melihat bahwa oh LGBT itu sesuatu yang negatif atau LGBT itu sesuatu yang baik. Tidak semua akan menerima. Meskipun itu yang misalnya dicoba disampaikan oleh media. Nah, kita akan bahas satu-satu. Pertama dari proses encoding. Encoding itu apa? Yaitu proses ini dilakukan oleh pembuat pesan, baik misalnya media atau produsen kontennya. Encoding ketika makna diinskripsikan dalam pesan melalui simbol, narasi, gambar, ataupun teks. Dan proses encoding ini dipengaruhi oleh nilai ideologis, institusional, dan juga budaya yang melingkupi pembuat pesan. Jadi kalau misalnya pembuat pesannya itu misalnya sangat eh, anti atau medianya juga punya ideologi anti terhadap LGBT, maka hal itu juga akan mempengaruhi bagaimana berita itu dituliskan. Kemudian ada yang namanya decoding. Ya, proses ini dilakukan oleh audiens saat mereka menafsirkan pesan. Audiens tidak selalu menerima pesan sebagaimana yang dimaksud oleh pengirim, seperti tadi yang saya bilang ya. Tidak berarti
pengirimnya bilang, oh PPN naik 12% untuk kepentingan masyarakat. Tidak berarti itu yang akan diterima oleh masyarakat. Penafsiran masyarakat akan juga dipengaruhi sama dengan pengalaman pribadi, latar belakang sosial, budaya, dan juga posisi ideologis audiens. Misalnya, ada orang yang sudah punya pengalaman pribadi gitu ya tentang dampak kenaikan PPN ini yang sangat besar. Yang tadinya misalnya belanja bulanan 500.000 cukup. Misalnya sekarang belanja bulanan kok jadinya bukan naik jadi 5.000 ya karena misalnya naiknya 1% gitu. Tapi naiknya malah jadi 600.000 loh. Ini kenapa? Gitu. Berarti kan sebenarnya kenaikannya bukan hanya 1% kan? Oke. Lalu latar belakang sosial, budaya, dan juga posisi ideologi ini akan sama mempengaruhi juga. Ya. Nah, encoding sebagai kita bisa apa, menggunakan sebagai preferred readings atau makna yang diinskripsikan oleh produser. Jadi misalnya nih ketika kita mau tahu sebenarnya mau disampaikan sama medianya ini apa sih? Nah, kita sebut ini sebagai preferred reading atau makna yang diinskripsikan. Ini adalah proses encoding. Nah, dalam teori encoding decoding Swotol, konsep preferred reading adalah bagian dari proses encoding yang menggambarkan makna atau pesan yang sengaja dirancang oleh pembuat konten media. Jadi kita harus memastikan dulu nih, ini tujuannya si pembuat konten media itu apa. Misalnya, oh saya bikin konten ini, saya bikin berita ini, saya bikin film ini, tujuannya untuk ini. Nah, itu yang kita jadikan sebagai preferred reading. Oke. Private reading adalah interpretasi yang diinginkan atau dimaksudkan oleh pembuat pesan untuk diterima oleh audiens. Nah, pesan ini biasanya diselaraskan nih dengan nilai dominan atau ideologi yang ada di masyarakat. Nah, masalahnya private readingnya belum tentu ya diterima sama masyarakat oleh tadi ya. Nah, saat konten media itu dibuat, produser kemudian mengkodekan makna ke dalam teks media tersebut. Produser bisa menggunakan simbol, narasi, atau visual yang dikenal luas oleh audiens untuk menyampaikan makna yang spesifik. Nah, pesan yang dikodekan seringkali tujuannya adalah untuk memperkuat status quo atau pandangan dunia tertentu. Private reading juga mencerminkan bagaimana makna ini didasarkan pada norma sosial, budaya, dan atau ideologi yang dominan. Nah, meskipun produser media berharap audiens menerima pesan sebagaimana yang dimaksudkan atau dominan hegemoni, audiens memiliki kebebasan untuk menafsirkannya secara berbeda, ya, baik itu di posisi negosiasi atau oposisi. Namun, private reading akan tetap menjadi kerangka referensi utama dalam proses decoding. Contoh nih, misalnya ada film Avatar, Avatar yang biru ya, bukan Avatar Eng. Misalnya, oh produser media sebenarnya berharap audiens itu menerima pesan terkait kerusakan lingkungan, bahwa manusia itu adalah salah satu yang memiliki dampak buruk terhadap lingkungan. Manusia itu mengeksploitasi lingkungan yang sangat besar, bukan cuma di bumi, bahkan juga di planet lain. Nah, itu yang misalnya mau disampaikan sama si pembuat filmnya ya, atau produser film. Nah, tapi apakah kemudian audiens menangkap hal yang sama? Atau justru audiens menangkapnya justru sesuatu yang beda sama sekali gitu ya. Atau bahkan tidak setuju. Misalnya ada audiens yang ketika ditanya, apakah Anda melihat permasalahan lingkungan? Ah, enggak kok. Itu kan cuma masalah politik, misalnya politik kekuasaan, misalnya seperti itu. Nah, itu berarti, oh private readingnya nggak nyampe nih. Nah, private readings biasanya harusnya selaras dengan nilai ideologis dominan yang ada di masyarakat. Kenapa? Karena media itu seringkali dipengaruhi oleh kekuatan politik, ekonomi, atau budaya yang udah sering kali kita bahas. Misalnya ada iklan, private readingnya bisa menggambarkan gaya hidup konsumtif sebagai sesuatu yang positif dan diinginkan. Atau dalam berita politik, private reading mungkin mencerminkan sudut pandang pemerintah ataupun elit kekuasaan. Atau misalnya ada iklan, private readingnya misalnya menggambarkan bahwa perempuan yang cantik itu kulitnya harus selalu putih, rambutnya panjang, hitam, badannya tinggi, langsing, punya jenjang, dan lain sebagainya.
Nah, eh, yang perlu kita perhatikan juga ada yang namanya field of reference. Teman-teman udah pernah belajar kan field of reference? Eh, Ketik yang akan mempengaruhi bagaimana audiens itu menafsirkan pesan media. Proses ini menjelaskan kenapa sih audiens yang berbeda bisa memiliki interpretasi yang sangat beragam terhadap pesan yang sama. Oke. Field of reference ini merujuk pada kerangka rujukan yang dimiliki oleh audiens saat mereka menafsirkan pesan media. Dari mana nih field of reference didapat? Itu latar belakang sosial, budaya, dan juga posisi ideologi audiens. Apa yang sudah dimiliki oleh audiens di kepala mereka itu yang akan mempengaruhi bagaimana audiens itu menginterpretasikan sebuah pesan. Misalnya field of reference itu contohnya bisa dari pengalaman pribadi. eh Baik itu pengalaman hidupnya dia, latar belakang keluarga, pendidikan, pekerjaan, atau interaksi dengan orang lain. Contohnya, kalau misalnya ada orang yang pernah mengalami diskriminasi, mungkin dia akan lebih sensitif terhadap representasi ketidakadilan dalam media. Misalnya nih, eh, saya misalnya punya pengalaman yang tidak menyenangkan terhadap kekerasan seksual, misalnya. Maka ketika saya melihat itu di media, saya ketika nontonnya itu menjadi lebih sensitif. Saya jadi lebih mudah terbawa perasaan, bukan seperti itu. Terus latar belakang sosial. Ada yang namanya faktor sosial seperti kelas ekonomi, gender, dan juga kelompok masyarakat tempat seseorang bernaung memainkan peran penting total. Contoh, kalau dia ada, misalnya saya sebagai orang yang dari kelas pekerja gitu ya, ketika membaca iklan barang mewah, itu menangkapnya dengan cara yang berbeda gitu kan, dibandingkan seseorang dari kelas atas. Contoh misalnya ketika saya melihat konten yang membahas mengenai tas merek Hermes gitu ya, yang harganya ratusan juta bahkan miliaran gitu. Saya mengatakan, apaan sih, kenapa sih harus beli mahal-mahal kayak gini? Oh, ujungnya sama, cuma buat dipakai doang gitu. Yang harga 500 ribuan juga banyak, bahkan yang 50 ribuan juga ada gitu kan. Kenapa harus beli yang harga 500 juta? Nah, tapi kalau misalnya eh, konten tersebut dilihat sama mereka yang memang uang jajan per harinya juga udah 100 juta gitu ya, itu mungkin nggak ada masalah buat mereka untuk beli tas yang harganya ratusan juta. Lalu ada yang namanya budaya. Budaya ini eh, terdiri dari nilai-nilai, tradisi, kepercayaan, dan juga norma yang berlaku dalam budaya seseorang mempengaruhi pemaknaan pesan. Misalnya audiens dari budaya yang kolektivis gitu ya, mungkin melihat film superhero yang mempromosikan individualisme sebagai sesuatu yang orang relevan. Dibandingkan audiens dari budaya individualis yang menerima pesan tersebut sesuai dengan perspektif ini. Makanya kenapa yang namanya DC sama Marvel, pahlawannya itu mereka bikin banyak, nggak cuma satu. Supaya juga bisa menarik audiens dari masyarakat yang kolektivis. Posisi ideologi. Nah, keyakinan politik, pandangan agama, ataupun ideologi sosial yang sama audiens juga bisa mempengaruhi penerimaan atau penolakan pesan. Contohnya misalnya seseorang dengan ideologi progresif mungkin akan menolak framing berita yang menggambarkan demonstrasi sebagai ancaman karena lebih mendukung kebebasan berekspresi. Kayak misalnya saya gitu ya, karena saya saat ini posisinya tidak mendukung pemerintah. Ketika kemarin ada eh, berita tentang seniman yang dibatalkan gitu pamerannya hanya karena ada hmm, lukisan-lukisannya yang digambarkan mirip dengan Jokowi gitu ya. Saya melihat itu sebagai wah ini ancaman terhadap apa kebebasan berpendapat gitu ya. Karena apa salahnya dia menyampaikan itu ya, sebagai seorang seniman boleh dong dalam karyanya punya pendapat ataupun opini yang dia masukkan di sana. Ini beberapa contoh aplikasi. Misalnya, dalam sebuah berita, stasiun TV bisa mengkodekan pesan bahwa protes adalah ancaman terhadap stabilitas. Misalnya itu adalah private reading ya. Lalu kita tanyakan nih kepada audiens. Eh, Audiens yang dominan, mereka akan menerima protes adalah sebuah ancaman. Sedangkan audiens yang berada di posisi negosiasi, dia akan berpikir protes itu mengganggu, tapi
mungkin diperlukan untuk perubahan. Sedangkan kalau yang oposisi, audiens yang oposisi melihat sebuah protes itu adalah hak demokrasi yang sah dan berita tersebut mungkin bersifat bias. Ya, jadi ketika teman-teman melakukan penelitian resepsi, akan ada tiga posisi yang kita cari, tapi tidak berarti semuanya harus ditemukan gitu ya. Benar-benar tergantung pada hasil penelitian. Kalau misalnya apakah misalnya private reading-nya eh, oh pemerintahan Prabowo itu anti korupsi misalnya. Nah, kemudian kalau mereka audiens atau dominan, mereka akan menerima, oh ya benar, pemerintahan Prabowo itu anti anti korupsi misalnya. Tapi yang negosiasi pemerintahan Prabowo mungkin banyak sih mengungkap kasus-kasus korupsi, tapi kok kenapa ya ada misalnya eh, penghapusan hukuman untuk mereka, untuk apa ada tawaran penghapusan hukuman untuk para koruptor. Sedangkan yang oposisional akan bilang bahwa oh enggak, tetap aja siapa kok misalnya pemerintahan Prabowo itu belum kelihatan bahwa anti korupsi. Nah, relevansi dari model encoding decoding ini apa? Kita bisa menggunakan model itu sebagai kritik terhadap media dominasi. Model ini menunjukkan bahwa audiens tidak pasif, tapi aktif dalam memaknai pesan media. Pesan media itu bisa ditolak kok atau diinterpretasikan ulang sesuai dengan konteks audiens. Kita juga bisa menggunakan model ini untuk kajian budaya dan ideologi. Selalu ingat, encoding dipengaruhi oleh ideologi dominan. Sementara decoding bisa memperlihatkan resistensi terhadap ideologi tersebut ya. Nah, ini bisa kita pakai untuk studi audiens. Nah, pendekatannya digunakan untuk memahami bagaimana kelompok audiens yang berbeda merespon konten media, misalnya iklan, berita, atau film. Kemudian, di era media sosial, di mana audiens juga menjadi produser konten, model ini membantu menjelaskan dinamika baru antara encoding dan decoding. Karena sekarang yang namanya content creator, mereka bisa encode dan mereka decode, kemudian mereka encode dan mereka decode juga, gitu. Karena ada yang namanya speech lah, ada yang namanya reply, dan lain sebagainya. Ya. Ini aja yang bisa saya jelaskan di materi terakhir pertemuan kita yang menjadi mata kuliah podcast kita. Duh, kencang banget suara motornya. Semoga teman-teman paham. Kalau misalnya nggak paham, boleh loh nanya. Saya siap untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Dan kalau nanti teman-teman mau menggunakan metode ini sebagai salah satu atau misalnya metode utama yang teman-teman gunakan saat skripsi nanti, boleh banget mau tanya atau mau jadi bimbingan saya juga boleh. Malah promosi nih. Oke, terima kasih semuanya sudah mendengarkan. Thank you so much. Kita ketemu di semester berikutnya ya. Dadah.